adik-adik. Shalom Kak. Selamat sore, ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu di sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu dalam doa yang dipimpin oleh Kak Glory. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan dan juga kesehatan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu online. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan semuanya dalam ke tangan-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ini sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian setinggi-tingginya langit. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian lingkupiku. Dengan sayapmu
sebentar kami akan mendengarkan firman. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan ajar firman-Mu menjadi berkat atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kalian sudah siap ya mendengarkan cerita firman Tuhan sore ini. Tapi kali ini kakak mau cerita tentang sejarah nih, tentang tokoh yang bernama itu adalah John Owen. Kakak mau tanya dulu sama setiap adik-adik, siapa sih yang suka dari adik-adik yang suka bercerita atau menulis cerita gitu, mengarang suatu kebenaran atau mengarang suatu kebohongan? Itu nggak bagus ya kalau yang mengarang dari suatu kebohongan dibilangnya jadi sesuatu yang benar. Maksud kakak, kalau kalian kan sekolah suka dikasih tugas mengarang dari sekolah kalian. Jadi kalian disuruh tulis tentang suatu cerita. Jadi kalian harus menghayal di situ dan kalian harus bercerita. Kadang ada yang suka, tapi ada juga yang gak suka karena mesti nulis banyak, capek, males kak. Tulisan saya gak rapi, saya males banget nulisnya gitu. Ada yang seperti itu. Mungkin ada dari adik-adik yang gak suka nulis cerita, tapi adik-adik suka berhitung. Jadi setiap dari kalian pasti dikasih talenta masing-masing ya. Nah, kalau kalian ada yang memang suka cerita, menulis cerita, silahkan dilanjutkan. Mungkin bisa kalian kembangkan dan kalian bisa jadi penulis cerita yang hebat. Apalagi kalau ceritanya tentang mengabarkan suatu Injil, tentang Tuhan Yesus gitu, pasti kan lebih keren lagi karena kalian sudah melayani Tuhan dari kalian kecil. Sama nih seperti kisah tentang John Owen yang punya hobi menulis cerita sejak dari masa kecilnya sampai akhir hidupnya. Jadi dari kecil sampai dia tua dia suka menulis cerita gitu. Mungkin kalau sekarang suka tuh ada tuh yang novel-novel secara online kayak gitu. Tapi dia lebih banyak menulis tentang buku-buku yang menjelaskan tentang kebenaran Injil. Jadi John Owen ini punya buku pertamanya yaitu novel, judulnya The Display of Arminianism pada tahun 1642. Jadi dia tuh hidup di tahun 1600. Wah, udah dulu-dulu banget ya adik-adik. Juga dia banyak lagi menulis buku tentang kebenaran-kebenaran Injil. Jadi John Owen ini lahir di tahun 1616. Keluarga mereka miskin dari sejak kecil. Tapi dari kecil juga Owen ini itu pinter dan terus belajar meski hidupnya mereka miskin. Jadi saking pinternya di umur 12 tahun Owen ini sudah bisa masuk Universitas Oxford. Itu sih bukan pinter lagi adik-adik, itu sih jenius namanya. 12 tahun sudah masuk kuliah di universitas yang terkenal. Coba dari kakak tanya dari adik-adik yang umur 12 tahun sekarang ngapain aja? Wah pasti masih pada mainan game di handphone atau masih nontonin YouTube atau masih nontonin YouTube orang main games gitu. Kalau John Owen dia umur 12 tahun sudah masuk di universitas yang terkenal, Universitas Oxford. Jadi di umur 12 tahun dia sudah bergaul dengan kakak-kakak yang usianya lebih tua ketimbang dia. Tapi dia nggak ketinggalan secara kepintaran karena memang dia anak yang pintar ya adik-adik. Dia itu walaupun masih muda, dia nggak pernah takut untuk berbicara soal kebenaran, apalagi soal kebenaran tentang Injil. Jadi waktu itu ada salah satu rektor di Oxford itu banyak banget yang melakukan kesalahan. Jadi dia memberitakan Injil yang bertentangan dengan Alkitab. Nah itu yang membuat si Owen ini marah. Dan dia protes bersama teman-temannya itu menentang rektor tersebut. Akhirnya rektor tersebut gak seneng sama Owen ini. Akhirnya dia dikeluarin dari universitas itu. Tentu Owen merasa sedih dan putus asa karena gak bisa kuliah lagi kan.
Dan di saat dia putus asa, dia pergi ke gereja dan dia mendengar firman Tuhan yang menyentuh hatinya. Di situ dikatakan, mengapa kamu takut dan tidak percaya? Dari situlah Owen ini bersemangat dan bangkit lagi. Dia mulai melayani Tuhan dan berkhotbah. Bahkan dia diangkat menjadi pendeta di sebuah gereja di kota Fordham. Ia berkhotbah di depan anggota DPR. Banyak orang yang tersentuh dan bahkan bertobat. Dari kejadian yang gak enak di universitasnya, dia bisa menemukan panggilan hidupnya dengan menjadi pengkhotbah dan penulis buku yang terkenal. Dia juga menggunakan kecerdasannya dengan baik dan melayani Tuhan. Owen ini akhirnya meninggal pada tanggal 24 Agustus 1683 di Bunhill Fields, London. Mulai dari sekarang nih, setiap adik-adik bisa contoh nih John Owen yang gak menyerah sama keadaannya. Kalian dapat terus belajar juga, kalian dapat melayani Tuhan dengan cara dan talenta yang kalian miliki. Mungkin dari adik-adik ada yang suka gambar. Mulailah gambar tentang kehebatannya Tuhan yang ada di Alkitab. Atau mungkin dari adik-adik yang suka menari, kalian boleh latihan menari untuk melayani Tuhan. Kalian suka menyanyi, kalian boleh memuji Tuhan dengan suara indah kalian. Atau kalian bisa bermain musik, kalian bermain musik untuk Tuhan. Jadi apapun yang kalian bisa lakukan untuk membantu, menolong orang lain, Tuhan pasti sudah menolong kalian juga. Kalian mungkin, aku gak bisa kak gambar, aku gak bisa nari yang kakak sebutin tadi, nyanyi, main musik aku gak bisa. Mungkin kalian bisa mendoakan teman-teman kalian nih dari sekarang. Jadi kalian bisa ingat dengan teman-teman sekolah minggu kalian bisa doakan mereka agar nanti saat kita bisa bertemu lagi di gereja, kita bisa beribadah sekolah minggu seperti sebelum pandemi, kalian gak canggung lagi ketemu sama teman-teman. Jadi apapun yang bisa kalian lakukan dari sekarang, lakukan sekarang juga, jangan pernah ditunda lagi. Mulai dari hal kecil saat kalian masih kecil. Kalau kalian sudah besar, kalian pasti akan melakukan sesuatu yang besar, karena Tuhan akan menyertai dan memperlengkapi kalian. Sekian dulu ya cerita tentang John Owen ini. Semoga ini dapat menginspirasi kalian dan memotivasi kalian untuk menjadi yang lebih baik lagi. Yuk kita mau berdoa, kita lipatkan tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu sore ini. Biarlah saat ini Tuhan, kami dapat semangat Tuhan, mendapatkan semangat yang baru Tuhan, untuk kami dapat melakukan segala sesuatu apa yang bisa kami lakukan sekarang Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus mau memberkati setiap kami, kerinduan kami Tuhan, sehingga saat kami besar nanti Tuhan, kami dapat dipakai untuk melayani Engkau, untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore ini Tuhan, dan biarlah itu menjadi motivasi kami untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sudahi ibadah online kami saat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus mau memberkati setiap adik-adik sekolah minggu dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan Yesus mau tolong dan pimpin dan sertai kami dalam setiap kesehatan kami, pelajaran kami, pergaulan kami, masa depan kami, semuanya Tuhan Yesus yang akan menolong dan memimpin setiap kami. Tuhan Yesus juga mau memberkati setiap orang tua yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Biarlah kiranya Kau memberkati setiap keadaan kami Tuhan, masalah pergumulan kami Tuhan, Engkau yang ada terus menyertai dan menolong kami. Kau berkati kami dalam kesehatan, Kau berkati juga dalam usaha pekerjaan. Biarlah hikmat-Mu mengalir sehingga menuntun setiap orang tua, menuntun anak-anaknya dalam hidup dalam jalan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kami serahkan doa ucapan syukur kami pada sore ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur